Seorang perempuan muda bercerita, "Saya telah menikah dan punya anak. Semenjak menikah, hubungan saya dengan orang tua mengalami kemunduran. Beberapa kali saya mencoba menghubungi beliau, tapi beliau menyalahkan saya karena dulu jarang melakukan hal itu. Saya pun meminta maaf kepada beliau dan beralasan sibuk karena anak dan pekerjaan. Ya, sekadar mencari alasan. Suatu hari, saudara saya menghubungi dan berkata, 'Cepat jenguk ayah di rumah sakit, beliau dalam keadaan kritis akibat serangan otak.' Seketika itu, aku bergegas menuju rumah sakit sambil mengingat-ingat masa lalu. Saya ingat ketika ayah membopong, memeluk, menceritakan dongeng sebelum tidur ketika saya masih kecil. Ayah jugalah yang mencukupi seluruh kebutuhan saya. Saya teringat ketika beliau mengajak berlibur pada musim panas ke tempat yang saya sukai. Pada waktu itu sebenarnya ayah ingin pergi ke tempat lain, tapi demi kebahagiaan saya, kami pun pergi ke tempat yang saya sukai. Saya mengkaji ulang bukti apa yang sudah saya lakukan kepada ayah. Saya merasakannya sebagai satu kenikmatan hakiki yang tidak saya pedulikan. Saya masuk rumah sakit dan mendapati beliau dalam keadaan terbaring, tak sadarkan diri. Saya berdiri menatapnya dan mengingat masa-masa lalu. Tiba-tiba seorang perawat mengatakan, "Maukah Anda duduk di sisinya dan memegang tangannya?" Pertanyaan yang aneh. Saya mulai berpikir, kapan terakhir kali saya memegang tangan ayah? Ya, kutemukan jawabnya. Ketika aku masih kecil. Apakah selama bertahun-tahun belakangan ini saya begitu arogan? Apakah saya malu menunjukkan perasaan saya, padahal saya seorang wanita yang identik dengan kasih sayang? Saya pun memegang tangan ayah, dan itu menjadi yang terakhir bagi saya, memegang tangan ayah. Beberapa jam setelah itu, ayah saya meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian, saya jalan-jalan bersama putra dan putri saya. Putra saya memegang tangan saya, sedangkan putri saya yang sudah berusia 10 tahun merasa sudah besar dan tidak ingin memegang tangan saya lagi. Saya bahagia dengan pegangan tangan putra saya dan tidak mungkin menyuruh putri saya untuk memegang tangan saya. Saya berharap bisa menceritakan kisah ayah kepadanya, supaya dia tidak bernasib seperti yang saya alami. Saya hanya berurap lirih, "Wahai Robku, apakah ini hukumanku? Inilah aku bertaubat kepadamu. Jadikanlah putriku juga memegang tanganku suatu hari nanti sebelum aku mati."